setelah berabad-abad gue gak cerita, hari ini gue mau cerita. Ini sendernya kita sebut saja namanya Sabil. Jadi dia ceritain soal temennya yang suka bohong dan suka pamer. Jadi Sabil ini cerita dia punya teman namanya Syifa, dan Syifa ini memang anak orang berada, dan dia selalu pamer sama barang-barang yang dia punya. Masalahnya katanya nih orang rada-rada gerot. Gerot apa nih? Mohon maaf. Ada nih suatu hari dimana Sabil ini baru beli kalung, terus dipakailah besokannya ke sekolah. Si Sipa ngeliat, kalung baru nih. Besokannya lu tahu si Sipa tiba-tiba pakai kalung juga. Dan si Sipa ini pamer, terus dia bilang ini kalung gue harganya 7 jutaan lebih. Yang padahal pas dipegang tuh kalungnya si Sipa sama Sabil sama temen-temennya, lah ini mah bahannya sama kayak 20 ribuan di pasar. Tapi Sabil sama temen-temen ini kagak ada yang berani ngomong gitu. Jadi kayak cuma oh iya bagus ya gitu doang. Terus pernah juga dimana si Sipa ini ngaku katanya dia ini punya 3 rumah, dan satu rumahnya ini ada 3 lantai dimana di dalamnya ada kolam renang. Sabil sama temen-temennya percaya aja karena emang bener si Sipa ini emang anak orang kaya. Cuma tau-taunya pas ternyata tahu rumahnya si Sipa ini kagak ada kolam renangnya. Selain tukang bohong, Sipa ini juga ternyata sering ngehina orang lain tanpa berkaca, guys. Jadi pernah si Sabil ini disindir sama Sipa karena posisinya Sabil ini memang bukan dari keluarga kaya dan udah nggak punya ayah. Lu tahu Sipa ngomong apa ke Sabil? Udah miskin, nggak punya bapak lagi. Terus Sipa, mulut lu minta bati caplok sama lele. Tapi ya baik lagi, mungkin memang Sabil nih anaknya sabar kali ya. Jadi dia di situ cuma diem aja dan bahkan ikut ketawa. Kalau gue di posisinya Sabil, gue tarik tuh bibir. Terus selain itu hobinya juga suka komentarin fisik orang. Jadi tiap ada orang yang lewat depannya si Sipa nih pasti dikomenin, ih mukanya abu-abu, ih hitam. Padahal kalau kata si Sabil nih si Sipa muka juga abu-abu. Dan terakhir kelakuan Sipa yang paling gak masuk akal menurut Sabilnya adalah Sipa bilang dia tuh ke Jawa tapi cuma 1 hari. Jadi Sipa ngakunya dia pergi jam 9, nyampe Jawa jam 12, terus pulang lagi jam 3 sore. Ini Jawa mana ya? Gak dijelasin juga sih. Kalau Jawa Barat mungkin kali ya Bandung. Tapi kayaknya gak mungkin Jawa Barat karena apa? Dia bilangnya dia naik pesawat. Sipa ini juga ngepost video dia naik pesawat yang padahal kalau kata Sabil itu video lama yang dimana waktu emaknya lagi kerja aja dinas. Ya Sabil, kalau menurut gue mah kita harus positive thinking lah ya. Mungkin emang dia saking kayaknya begitu ke Jawa naik pesawat cuma buat makan siang doang, mandinya ntar di Kalimantan, tidurnya nanti di Papua. Siapa di sini yang masih kayak gue bingung kalau ditanya soal cita-cita? Gue kalau ditanya gue masih nggak tahu banget jawabannya apa. Tapi satu hal yang pasti gue nggak bisa banget jadi guru. Gue orangnya nggak sabaran banget. Gue definisi gampang banget tersulut emosi. Kalian tahu video konten gue kemarin yang gue cerita gue dijauhin gara-gara gue nggak nge-tag temen gue di SG gue. Di situ banyak yang salah paham, dikiranya 2021 gue masih SD, padahal di video itu gue bilang 2021 gue bukber SD. Terus banyak yang salah nangkep gitu di situ dan kayak udah salah nangkep pada so tahu. Nah baru dibilang udah emosi lagi gue. Kalian baca sendiri aja komennya. Min 2021 masih SD kah? Nih jawaban gue. Ada lagi nih yang sotoy, SD main IG, WK. Terus juga selain mereka salah nangkep, mereka juga gak mendengarkan dengan seksama. Gue bilang di 2021, sedangkan at mention itu setahu gue 2022 baru ada nih. Kenapa gak tambahkan mention aja? Ada lagi, tapi kan bisa di tag tanpa dihapus. 2021 SD, sekarang umur berapa anjir? Kalian bisa lihat sangat tidak cocok bukan menjadi guru dengan kesabaran gue yang tipis tisu ini. Ya lu bayangin aja gue jadi guru, apalagi guru SD gitu yang muridnya pada suka banget nanya, suka banget omong gitu. Misalnya gue habis ngejelasin terus mereka ada yang gak ngerti, Bu ulang lagi dong Bu, penjelasannya saya nggak ngerti. Terus gue jawabnya kayak gini, ulang-ulang, kamu kira ini video diulang-ulang, bukan dengerin dari tadi malah suruh ulang-ulang. Cuma nyampe sehari juga gue udah dipecat tuh kalau begitu cerita. Baik, sesuai dengan requestan kita akan bercerita zaman SD lagi karena ini bulan puasa. Kita ceritain zaman SD pas bulan puasa kali ya. Kalian dulu waktu SD pernah dikasih tugas gak sama guru kalian untuk mintain tanda tangan bapak imam teraweh di masjid rumah kalian masing-masing? Dulu gue pernah, dan karena gue tipe anak yang introvert, introvert gitu, pokoknya gue dulu pemalu banget. Jadi gue tuh cuma minta di hari pertama, hari seterusnya gue palsuin tanda tangannya. Jangan ditiru ya. Gue pernah dulu, kalian tim mana? Tim sama kayak gue cuma minta sekali, terus abis itu hari selanjutnya kalian palsuin sendiri, atau kalian beneran minta terus-terusan? Nah tetangga gue itu gak ada yang satu angkatan sama gue, jadi adanya tuh yang di bawah gue sama ada yang di atas gue, dan gue gak ngerti kenapa mereka tuh gak disuruh sama gurunya. Jadi kayak gak ada yang nemenin gue untuk mintain tanda tangan ke Pak Imam. Mereka disuruh nemenin juga pada gak mau. Jadi itu tuh gue sendiri mintanya ke staff laki-laki pas udah kelar sholat, terus kayak ya hoki-hokiin aja kalau masih ada Pak Imamnya. Kalau udah nggak ada ya udah tuh nggak tahu gimana. Makanya dengan otak gue yang cerdas ini gue memanipulasi. Jadi gue tuh minta di hari pertama doang, abis itu selanjutnya gue tiru tanda tangannya bodo amat deh tuh. Padahal kayak hari kan kadang imam tuh suka ganti-ganti ya, masa nggak terus-terusan satu imam untuk 30 hari full, tapi kayak gue 30 hari full dengan tanda tangan yang sama. Nah selain faktor introvert itu adalah faktor gue tuh nggak tiap hari terawih. Jadi sebenarnya gue tiap hari, gue pamit tuh tiap hari, cuma kadang kalau bisa gue terawih bareng sama teman gue, itu gue
ada aja nih godaan setan gitu. Jadi kayak pas gue nyamper temen gue terus kayak ini udah mau kena nih, udah mau terawih, terus tiba-tiba temen gue kayak aduh tapi males lagi ya. Terus gue juga emang imannya lemah, jadi kayak ya lagi males, ya udah nggak usah terawih aja, nggak jadi terawih. Kalau gue inget-inget zaman dulu nih pas SD tuh, apalagi kelas 4, kelas 5 itu kayak gue lebih sering kagak terawih daripada terawih. Kan juga nih ada nggak ya sama kayak gue, kalau pas terawih tuh pasti duduknya safnya di paling belakang, terus bukan ada terawih malah ngapain, malah jajan. Kayak lo mau terawih mau piknik, jajan-jajan Cikiu, Cikikomo dulu, aduh enak banget, lagi udah nggak ada lagi sekarang ya. Mari kita bercerita setelah sekian lama gue udah nggak cerita. Nih gue baru banget balik kampus, jadi mohon maaf kalau gelap ya, karena emang ini udah mau malam gitu. Waktu masih SD gue tuh paling suka kalau disuruh beli sesuatu ke warung. Kenapa? Karena gue tuh suka minta duit kembaliannya. Bukan hanya itu, kadang juga gue suka memanipulasi harga. Jangan ditiru ya. Jadi misalnya harga barang yang gue disuruh beli itu cuma 10.000, tapi gue bilang ke mak gue tuh 12.000 karena 2.000-nya gue ambil untuk jajan. Soalnya kadang kalau kembaliannya banyak, gue tuh suka agak dikasih duit gitu sama mak gue. Jadi kalau kembaliannya cuma 1.000 atau gope doang, baru gue dikasih buat gue. Jadi untuk mengantisipasi dan gue tetap dapat komisi, ya ilah komisi nggak tuh. Jadi gue memanipulasi harga itu. Suatu malam gue disuruh beli telur 2 biji, gue cuma dikasih duit antara 4.000 atau 5.000, pokoknya kembalian cuma gope. Akhirnya gopenya itu gue beliin permen. Permen kan dulu pas masa gue tuh gope 2. Gue belilah nih permen Kiss, gue masih inget banget. Gue pas jadi jarak dari rumah gue, dari warung ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Aduh hujan. Posisinya gue tidak menggunakan celana yang ada kantongnya, jadi semuanya tuh gue pegang di tangan gue. Dan lo tau kan kalau tangan gue ini lemah banget, suka menjatuhkan barang. Dan ya udah tahu tangannya lemah, lu sok-sokan membuka permen pada saat lagi jalan. Jadi sambil jalan sambil megang 2 telur dan kembalian, gue tuh ngebuka bungkus permen Kissnya. Dan akhirnya apa? 1 telur tumpah pas banget di depan gerbang rumah gue. Jadi tinggal selangkah lagi masuk rumah gue tuh pecah. Panik dong, gue panik. Terus habis itu lu tau gue ngapain? Gue balik lagi ke warung. Dengan bodohnya gue minta ganti telur yang pecah itu. Lu yang mecahin tapi lu yang minta ganti rugi ke tukang warungnya, tuh gimana konsepnya? Ya udah, bukannya dapet ganti telur malah kena omelan sama itu ibu-ibu warung. Dan sampai rumah kena omel sama gue gara-gara pecahin telur. Jadi 2 kali gue kena omel. Jadi pas kemarin gue live itu tuh gue ditanya, lo pernah gak Min difitnah sama orang? Terus gue teringat kejadian ini. Ini waktu gue dari SD mau ke SMP. Jadi pas masa-masa setelah UN lagi mencari sekolah. Tapi ini bukan fitnah sih, lebih kayak dicurigai, dituduh, nggak tahu deh, pokoknya lo dengerin aja. Gue tuh SMP-nya tuh di MTS Negeri 4 Jakarta. Itu lumayan favorit, banyak yang dari SD gue yang daftar di sana, termasuk gue nih. Jadi ada beberapa, nggak cuma gue doang. Gak cerita nih udah pengumuman dan gue lolos. Terus pas lagi main di sore hari, gue inget banget. Jadi emang gue punya tetangga yang anaknya tuh satu sekolah sama gue tapi beda kelas. Terus emaknya nanya ke gue sore-sore gue lagi main, kamu daftar MTS 4 juga ya? Kamu keterima nggak? Ditanya kan. Terus gue bilang iya daftar, keterima. Kita samain aja nama anaknya tuh Wawan ya. Terus si ibunya ngomong gini ke gue, ini mah bukannya apa-apa ya, cuma dari kelasnya Wawan tuh banyak banget yang daftar. Wawan juga daftar tapi kok nggak pada keterima ya? Padahal pinter-pinter loh anaknya. Dalam hati gue udah yang kayak, ini maksudnya apaan nih, bawa-bawa pinter-pinter, maksudnya gue blow on. Terus tetangga gue ngomong lagi kayak gini, ini mah bukannya nuduh kamu ya, cuma kayaknya banyak yang nyogok nggak sih ya? Walaupun mungkin kamu nggak nyogok, cuma kayaknya banyak nggak sih? Kamu pernah denger gitu nggak mereka bayar apa, bayar ini, bayar itu nggak? Soalnya kayak nggak mungkin nggak sih? Itu teman-temannya Wawan sih, ini sih itu disebutin tuh semua sama dia. Itu pinter banget loh, masa nggak terima? Akhirnya gue cuma jawab nggak tahu sih, aku nggak pernah denger ada yang nyogok sih. Terus tapi kayak dia masih gitu, oh nggak pernah denger ya, tapi pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, bla bla bla. Masih diterusin, terus dia gosip sama ibu-ibu yang lain. Thank you for watching.